Hai anak-anak Ibu, kembali lagi dengan saya Ibu FT dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur dan kebahasaan cerpen. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar langkah-langkah menulis cerpen. Nah, untuk itu, pada anak-anakku, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam sehat dan salam disiplin. Cerpen kelanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menulis cerita pendek secara mandiri, jujur, dan penuh semangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Secara umum, struktur atau jalan cerita di dalam cerpen terbagi 5. Yang pertama, pengenalan cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian atau ending. Sedangkan unsur kebahasaan cerpen dikelompokkan atas 3 bagian. Yang pertama, menggunakan keterangan waktu, perbah aksi, dan berbentuk dialog. Nah, anak-anak Ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan cerpen. Penyusunan cerpen atau langkah-langkah menyusun cerita pendek ada 5 tahap. Yang pertama, menentukan tema, yaitu menentukan bagian awal dari sebuah cerita. Apa yang menjadi ide, apa yang menjadi inti dari sebuah cerita tersebut. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan, yaitu menentukan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di dalam cerpen tersebut. Apa yang menjadi pusat pengisahan dari sebuah cerpen tersebut. Nah, itulah bagian yang kedua yang akan kita tentukan. Yang ketiga, menentukan penokohan. Menentukan penokohan berarti kita menentukan tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut dan karakter dari tokoh tersebut. Setelah kita menentukan penokohan, barulah kita menentukan latar atau setting. Di mana kira-kira kejadian atau tempat yang akan kita buat menjadi latar dari cerita cerpen tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Nah, di dalam penyusunan sebuah cerpen ini, yang namanya cerpen berarti ceritanya singkat dan alur cerita mudah dipahami. Nah, untuk itu anak-anakku, di dalam cerpen yang kamu buatlah alur yang menarik sehingga orang tertarik untuk membaca cerita cerpen tersebut. Nah, untuk itu anak-anakku semua, yang menjadi tugas kamu di akhir dari materi cerpen yaitu buatlah sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup yang kamu alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang lain. Tentukanlah topiknya yang menarik dan yang kamu anggap khas ataupun langka. Nah, tulislah dengan bahasa kamu sendiri, jangan mengadopsi dari karya orang lain. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik dan jujur. Salam sehat, terima kasih, dan salam